Inti dari ini adalah bahwa kita ini dalam posisi diawasi. Itu yang harus selalu kita patenkan di dalam tubuh kita. Kita ini dalam posisi diawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita ada di program Tanya Ustadz, dan secara lebih fokus kita mengkaji surat An-Naba di juz 30. Insya Allah ini nanti akan menjadi serial tersendiri. Nanti kita bedakan dengan Tanya Ustadz ke depannya ya, insya Allah, kalau sudah ada waktu longgar untuk membuat acara yang lain. Jadi nanti insya Allah akan kita buat ada serial tersendiri untuk kajian surat-surat pendek. Kemudian ada Tanya Ustadz nanti sendiri. Tapi untuk sementara kita masih jadi satu. Sebelum kita lanjutkan kajian kita di surat An-Naba, Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung direct pesan langsung kepada kami melalui kontak Ngaji Fuadi. Silahkan. Dan insya Allah dengan menggunakan Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi dan kita bersama-sama ngaji di channel ini, insya Allah kita akan lebih memahami ayat per ayat, kata per kata dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Jika ingin tahu apa yang Allah sampaikan pada kita, bacalah Al-Quran dan tadabburi. Mari ngaji Fuadi. Baik, kita baca terlebih dahulu beberapa ayat untuk nanti kita tadabburi makna-maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli, sungguh hari keputusan adalah kana, ada apa ia, adalah miqatan, suatu waktu yang ditentukan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu, yaitu hari ditiup apa fis-suri pada sangkakala. Fatatuna, maka datang siapa kalian afwajan, dalam keadaan berduyun-duyun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihat, dan dibukakan apa as-sama'u, langit. Fakanat, maka ada apa ia, langit adalah abwaban, pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Wasuyirat, dan dijalankan apa aljibalu, gunung-gunung. Fakanat, maka ada apa ia, gunung-gunung adalah saroban, fata morgana. Baik Sobat Fuadi, kita akan bahas beberapa terlebih dahulu dengan cepat secara nahwunya terlebih dahulu. Perhatikan, di sini ada penggabungan antara inna kemudian ada kana ya. Jadi inna perlu isim, isimnya inna di sini ada lafadz yauma, kemudian khobarnya inna berupa susunan. Khobarnya inna berupa susunan yang terdiri dari ini keseluruhan kana bersama isim dan khobarnya. Jadi di sini kana, ini isimnya adalah berupa dhamir mustatir ya, dhamir mustatir di sini lafadz yang tersimpan kalau dimunculkan berupa iya. Khobarnya adalah mikotan. Keseluruhan kana mikotan ini menjadi khobar dari inna yang di depan. Isimnya yauma. Jadi seperti itu. Nah, terkadang dalam penerjemah ini tidak benar-benar bisa kita masukkan di dalam terjemah bahasa Indonesia. Mengapa? Karena ada keterbatasan. Sama misalkan pada kalimat innallaha kana ghafurur rahima ya, pada ayat seperti itu misalkan. Itu kalau diterjemahkan ya, coba kita lihat ayat ini misalkan terjemahannya. Ayat ke-17 diterjemahkan dengan seperti apa? Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan. Oh, ini bisa, ini bagus ini ya. Jadi di sini sesungguhnya, lah ini adalah dari innanya. Kata-kata telah ini adalah efek dari adanya kana.
Jadi penterjemahannya bukan sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang ditetapkan, tapi ada efeknya karena di sini muncul telah. Lah ini adalah terjemahan yang saya rasa ideal sekali. Jadi innanya muncul, kananya juga muncul. Baik, ini bagus sekali Sobat Fuadi. Alhamdulillah ini ada perkembangan di penterjemahan yang dari Kemenak yang terbaru, yang versi terbaru. Baik, kita kembali. Nah, lalu apa efek keberadaan kana ini? Bahwa waktu itu telah ditetapkan, karena menggunakan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi ini efeknya menunjuk kepada waktu yang telah, ya, telah ada adalah miqatan, suatu waktu yang ditetapkan. Ini menunjukkan sebagai sesuatu yang telah terjadi. Miqatan ini sebagai khobar berupa isim menunjukkan kepastian. Inna di sini menunjukkan penguatan terhadap makna yaumal fasli kana miqatan. Baik, jadi sungguh hari keputusan itu telah ditetapkan, adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Baik, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini untuk secara nahwunya yang perlu kita bahas adalah, perhatikan terkait dengan yunfakhu. Ini adalah fi'il mudhari'. Yunfakhu ini fi'il mudhari' yang dia mabni majhul, mabniun lil majhul, mabni majhul atau pasif, ya, pasif mabni majhul. Efeknya apa? Dia bukan membutuhkan fa'il tapi membutuhkan naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya mana? Ini naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Lah kok bisa? Jadi begini, naibul fa'il itu kalau suatu kalimat itu punya maf'ul bih, maka yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bihnya. Misalkan kutiba alaikumusiyam. Nah, itu asyam itu menjadi naibul fa'il karena aslinya dia maf'ul bih. Tapi pada kalimat yang dia tidak punya maf'ul bih, dia maf'ul bihnya adalah berupa susunan jar majrur atau harus dibantu dengan huruf jar untuk bisa masuk ke maf'ulnya, maka berarti yang menjadi naibul fa'il adalah jar majrurnya. Ya, jadi yang menjadi naibul fa'il adalah jar majrurnya. Dan ini sudah cukup, saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi cara membacanya menggunakan metode fuadi. Yauma yunfakhu, yaitu hari ditiup apa fisuri pada sangkakala. Nah, fatatuna, maka datang siapa kalian adalah afwajan, dalam keadaan berduyun-duyun. Ini itu mungkin wafutihat. Ini yang perlu saya ingatkan, bacanya jangan wafutihati, tidak, karena di sini harokat kasrohnya ini adalah harokat bantuan karena di depannya ini huruf yang sukun, sehingga untuk ini aslinya itu sukun, ya, aslinya dia sukun karena ini adalah ta'nis sakinah, ya, ta'nis sakinah sukun. Wa futihat, nah, as-sama nggak bisa dibaca, maka di kasroh agar bisa dibaca. Baik, wa futihatis sama fakanat abwaba. Lah ini contohnya, ini wa futihatis sama, naibul fa'ilnya langsung lafadz as-sama karena aslinya adalah misalkan wa fataha, dan membuka siapa Allahu Allah as-samaa, pada langit, aslinya begitu. Kemudian Allah di situ tidak dinampakkan, ya, tidak dinampakkan fa'ilnya, lalu kemudian langsunglah di sini fi'il langsung berhubungan dengan maf'ul, sehingga disebut maf'ulnya diposisikan sebagai naibul fa'il. Yunfakhu ini fi'il mudhari' yang mabni majhul, futiha ini fi'il madhi yang mabni majhul. Jadi cara majhulkan, kalau fi'il madhi ini di domah dulu, huruf awalnya di domah, huruf sebelum akhirnya di kasroh, itu untuk fi'il madhi, ya. Kalau untuk fi'il mudhari' di domah huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhir, menjadi yunfakhu. Kalau ini futiha. Baik, kita lanjutkan. Fakanat abwaba wa suyiratil jibal, sama fakanat saroba. Sudah. Dari 3 ayat ini apa yang 4 ayat ini apa yang bisa kita ambil secara makna. Baik, perhatikan. Semua semua peneliti di dunia modern itu semua mengatakan bahwasanya dunia alam semesta ini menuju kepada kehancuran. Inilah hal yang tidak bisa dielakkan dari
istilah dari bahasa Al-Qur'an kana miqatan. Maka ini dipahami, diketahui oleh semua ilmuwan bahwasanya alam semesta ini semakin lama menuju kepada kehancuran. Ini ya kana miqatan. Jadi kehancuran alam semesta ini adalah suatu waktu yang telah ditentukan. Kemudian diistilahkan nanti kita manusia itu nanti hancur luluhnya manusia itu adalah melalui ditiup sangkakala, diistilahkan. Nah, kalau kita ketahui di dunia modern bahwasanya kekuatan paling cepat untuk merusak, menghancurkan, kekuatan yang paling menghancurkan itu ternyata adalah kekuatan suara. Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Jadi ternyata kekuatan yang paling menghancurkan itu adalah kekuatan suara. Oleh karena itu saya buat riset sederhana. Efek bom yang dibuat itu baik bom yang konvensional ataupun bom nuklir, itu efek yang menghancurkan adalah efek dari suara, gelombangnya itu, gelombang suara yang diakibatkan itu memunculkan resonansi yang kemudian menghancurkan semua. Kemudian terhadap manusia, gelombang-gelombang yang tidak dimampui manusia itu nanti akan sangat menghancurkan dan membuat gelombang kendang telinga itu langsung tidak kuat. Setelah tidak kuat kemudian membuat manusia itu kemudian mati ya, tidak kuat menerima itu. Nanti ini memang luar biasa sekali. Jadi Al-Qur'an mengistilahkan nanti hari kehancuran itu dengan yauma yunfakhu fis-suri. Nah, itu tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama adalah di mana semua orang nanti mati. Yang kedua adalah di mana semua manusia itu hidup ya. Yang semua yang yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja ini adalah yang kedua, di mana semua manusia nanti akan dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Allah alam bisawab nanti seperti apa peristiwanya, tapi ini kemudian Allah menggambarkan bagaimana peristiwanya nanti. Di mana langit kemudian dibuka menjadi seperti pintu-pintu, gunung-gunung dibuat seperti fata morgana, artinya hancur luluh ya. Nah, berikutnya apa yang kita lanjutkan di sini ayatnya, inna jahannama kanat mirsada, inna jahannama sungguh neraka jahanam adalah kanat adalah mirsadan, tempat untuk mengintai. Ya, litoghina bagi orang-orang yang melampaui batas adalah ma'aban, tempat kembali. Labithina dalam keadaan orang-orang yang tinggal fiha di dalamnya ahqaba, di waktu yang lama. La yadzukuna tidak merasakan siapa mereka alladzina ini at-taghin ini 8 ya. La yadzukuna tidak merasakan siapa mereka at-taghin. Jadi bacanya jangan litoghin tapi atoghin. Nah, ini kita kasih adanya garis bawah. Garis bawah ini menunjukkan kata yang sedang dimaksud oleh angka. Jadi angka 8 ini merujuk pada kalimat yang ada garis bawahnya. Jadi cara membacanya, la yadzukuna tidak merasakan siapa mereka atoghin fiha di dalamnya jahanam, bardan pada kesejukan, wala syaraban dan tidak pula minuman. Nah, mereka orang-orang yang melampaui batas ketika di dunia nanti di jahanam itu tidak akan merasakan kesejukan apalagi sampai merasakan minuman, tidak. Illa hamiman wa ghasaqan, kecuali air mendidih, illa hamiman kecuali air mendidih, wa ghasaqan dan nanah, jazaan sebagai balasan, wifaqan yang setimpal. Baik, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk nahwunya. Inna jahannama kanat mirsada, saya rasa nggak ada masalah. Litoghina ma'aba, lah ini adalah khobar yang mana? Ingat, ini kanat, di sini ada kanat. Ini adalah khobar pertamanya kana, mirsada, litoghina ma'aban, ini khobar keduanya ya. Labithina ini menjadi hal dari mana? Hal dari atoghina. Jadi atoghina, orang-orang yang melampaui batas itu dalam keadaan orang-orang yang tinggal fiha di dalamnya jahanam, fiha di dalamnya jahanam, terus kemudian ahqaban di waktu yang lama. Lah ini adalah yang bisa kita pahami.
Oleh karena itu nanti di waktu yang lama inilah sebagian ulama kemudian menyatakan maka khalidina fiha itu apakah benar-benar orang itu abadi ataukah tidak, karena di ayat yang lain kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan hancur ya kecuali Allah itu sendiri. Maka bisa jadi menurut sebagian ulama ya, tentu ini ulama ada perbedaan pendapat, bisa jadi yang dimaksud adanya kekekalan untuk selain Allah itu adalah saking lamanya maka disebut sebagai kekal, saking lamanya sampai kemudian disebut kekal, tidak benar-benar kekal karena yang kekal hanya Allah. Atau bisa jadi itu kekal karena dikekalkan oleh Allah, atau seperti itu ya. Baik, kita lanjut. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang masuk ke jahanam mereka tidak akan merasakan kesejukan, tidak akan merasakan minuman, sehingga yang ada hanya panas, illa hamiman. Lah di sini ini ada yang menarik. La yadzuquna illa hamiman, berarti sebenarnya mereka tidak merasakan kecuali hanya air mendidih, wa ghasaqan dan nanah. Nah ini naudzubillah min dzalik, berarti di sini yang mereka rasakan ya hanya ini ya. Terus kita lanjut, ini mustasna, hamimannya sebagai mustasna, ghasaqan di sini ma'tuf ke sini. Sudah. Jazaan ini memlam maf'ul li ajlih. Bisa ada yang menyebut maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Jadi mem lam ini singkatan maf'ul li ajli. Suatu kalimat yang diposisikan sebagai alasan bagi terjadinya, bagi dilakukannya suatu fi'il sebelumnya. Jazaan ini menjadi alasan terhadap fi'il sebelumnya. Apa fi'il sebelumnya ini? La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghasaqan. Semua itu jazaan sebagai balasan, wifaqan yang setimpal. Baik, kita sudah masuk ayat ke-27. Semoga kita sampai ayat 30 kayaknya lah ini ya. Kayaknya belum bisa satu part ini, berarti perlu part berikutnya ini. Baik, kita lanjutkan. Innahum, sungguh mereka, angka 8 ya, at-taghin, orang-orang yang melampaui batas itu adalah kanu, dahulu ada siapa mereka, adalah layar juna, tidak mengharapkan siapa mereka at-taghin, hisaban pada perhitungan. Sungguh mereka, orang-orang yang melampaui batas ini, dulu mereka sangat tidak mengharapkan, dulu mereka tidak mengharapkan adanya hisab, adanya perhitungan ya, sehingga wakadzabu, dan mendustakan siapa mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kidzaban, dengan sangat dusta. Jadi di sini secara nahwu tidak ada yang bisa yang aneh ya, tidak ada yang aneh, ini biasa semua. Wakadzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaban ini namanya maf'ul mutlak, maf'ul mutlak dari kadzabu. Kadzaba yukadzibu takdziban, takdziban takdzibatan, takdzaban tikdzaban, mukadzaban. Nah ini kok makainya kok kidzaban, ini namanya masdar yang diambil tidak secara langsung dari kadzabu, karena kalau dari kadzabu berarti harusnya takdziban. Nah ini namanya mengambil isim masdarnya ya, dia tidak langsung dari kadzabu tapi dia satu akar kata dari kadzabu. Nah, seperti itu, nanti fungsinya seperti kayak muradif. Jadi di sini maf'ul mutlak, tapi maf'ul mutlaknya di sini tidak langsung mengambilkan dari masdarnya, tapi dari isim masdar yang menggantikan masdarnya. Harusnya walau wakadzabu, kalau yang biasa berarti takdziban, karena kadzaba yukadzibu takdzib, takdziban. Tapi di sini wakadzabu bi ayatina kidzaba, sama kayak di ayat yang lain itu fa'ambatna fiha oh bukan itu, fa'ambatahu nabatan hasana ya, fa'ambataha nabatan hasana, Allah kemudian menumbuh kembangkannya nabatan. Itu di ayat yang lain itu cerita tentang Sayyidah Maryam, itu dikatakan fa'ambatna fiha, oh bukan, gimana ya? Fa'ambataha nabatan hasana. Ambata harusnya masdarnya imbatan, maf'ul mutlaknya, tapi di situ menggunakan nabatan. Nah, itu sama kayak ini kasusnya ya. Jadi harusnya wakadzabu, kalau normalnya wakadzabu takdziban, tapi di sini menggunakan kidzaban ya. Kidzaban namanya isim masdar menggantikan masdar aslinya.
Baik, kita lanjut. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in, dan pada setiap sesuatu, ahsainahu telah mengumpulkan siapa kami hu padanya syai', kitaban dalam keadaan berupa kitab atau catatan. Dan setiap segala sesuatu kami telah mengumpulkannya dalam keadaan berupa catatan. Fadzuku, maka rasakanlah siapa kalian, falan nazida, maka tidak akan menambah siapa kami kum pada kalian illa adzaban, kecuali pada siksa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik, di sini sedikit kita ambil nahwunya lagi ya. Di sini kok nahwunya, maknanya kitaban. Baik, perhatikan kata-kata kitaban. Kitaban ini jadi begini, di dalam Al-Quran ini penggunaan kalimat-kalimat itu adalah menggunakan akar-akar kata yang sebenarnya maknanya itu bisa sangat berkembang ya, maknanya bisa sangat berkembang, maknanya tidak hanya terpaku pada satu hal. Contoh misalkan, saya sudah sampaikan samaun. Samaun itu maknanya, makna secara letterlek adalah langit ya. Samaun makna letterleknya adalah langit, tapi sebenarnya makna asli dari samaun mutlaqul uluwi. Jadi makna sifat atau saya buat penjelasan seperti ini. Sesuatu kalimat itu ada kalanya dia berposisi sebagai suatu alam, suatu nama, ada kalanya yang dimaksud adalah sifatnya. Wah, sekarang misalkan saya menyebut samaun. Samaun itu menjadi nama bagi sesuatu yang non jauh di atas sana, manusia menyebut itu langit. Tapi samaun secara sifat sebenarnya maknanya adalah mutlaqul uluwi, segala sesuatu yang di atas disebut samaun. Maka kalau samaun dalam artian langit, yang sesuatu yang non jauh di sana, maka nanti akan seakan-akan salah ketika Al-Quran menyebut wa angzalna minas samai. Itu tentu jadi nggak cocok, karena wa angzalna, dan telah menurunkan siapa kami, minas samai, dari langit yang non jauh di sana, ma'an, pada air. Nanti nggak cocok. Tapi kalau kita pakai arti di situ adalah sama, artinya adalah segala yang di atas, maka itu cocok. Kami turunkan dari atas, karena awan itu adanya di atas, hujan itu turunnya dari atas, minas sama imaan. Begitu pula ini kitab. Jangan kita bayangkan kitab itu adalah sebuah buku, buku yang punya catatan di situ tentang amal kita. Tidak. Kitab di sini adalah lebih mudah kita maknani catatan. Nah, catatan itu di era modern kita tahu sendiri. Catatan di era modern itu sudah tidak dalam bentuk buku ya, tapi di cloud, di awan itu juga disebut catatan. Kita sekarang punya handphone, punya tablet, punya laptop, itu juga kita katakan di dalam, saya punya catatan di laptop saya punya catatan di handphone saya. Padahal kalau catatan itu di komputer misalkan, itu bisa bertera-tera, misalkan bisa banyak sekali, mencakup banyak hal. Lah, ini kalau kita menggunakan makna bukan makna nama tapi makna sifat, ini nanti akan masuk. Wa kullu syai'in, dan pada setiap sesuatu, ahsainahu telah mengumpulkan siapa kami hu padanya syai', setiap sesuatu kami telah mengumpulkannya kitaban dalam keadaan berupa catatan. Nah, catatan tentu di akhirat itu sudah lebih modern daripada sekarang, kira-kira seperti itu. Jadi catatannya nggak tahu nanti bentuknya seperti apa, tapi wong di era sekarang saja manusia itu sudah punya catatan yang sangat detail. Kita kalau punya handphone, semua perjalanan kita itu kalau kita mengizinkan itu akan direkam oleh Google, sehingga misalkan kita punya perjalanan kemana saja, apa saja yang kita lakukan, bahkan apa yang kita ketikkan di ponsel itu otomatis kalau kita menggunakan ponselnya Android ya direkam oleh Google. Maka sama, ketika Google punya kemampuan merekam semua yang ada di handphone Android, karena itu adalah buatan mereka, maka ya sama, semua alam semesta ini ciptaan Allah, maka Allah sangat mampu untuk merekam semua apa yang terjadi di alam semesta tadi. Kitaban dalam keadaan berupa catatan. Maka hati-hatilah, fadzuku falan nazidakum illa adzab. Ayo sudah rasakanlah, wahai orang-orang yang melampaui batas, kami tidak akan menambahkan apapun kecuali azab atau siksaan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik sobat Fadil rahimakumullah. Ini kita sampai di ayat 30. Insya Allah besok kita selesaikan sampai akhir ayat di program
Nanti kita buat serialnya secara khusus, yaitu ngaji apa namanya ini ngaji juz 30 atau ngaji apalah, nanti biar dibuat oleh tim kreatifnya. Baik, nanti kita akan kupas ini terus. Nah, sebelum kita tutup, kita ambil terlebih dahulu makna secara umum yang bisa kita internalisasikan ke dalam diri kita. Ayat mulai dari berapa tadi? 17 sampai 30 apa 27? 27 apa 17 tadi? Kita coba cek ya. Kita mulai ayat 17 ya sampai 30. Tadi mulainya 17. Baik, inna yaumal fasli 17 sampai 30 ini. Apa yang bisa kita ambil maknanya? Yang pertama, inti dari ini adalah bahwa kita ini dalam posisi diawasi. Itu yang harus selalu kita patenkan di dalam tubuh kita. Kita ini dalam posisi diawasi. Orang yang dalam kondisi diawasi, kemudian yang mengawasi ini adalah yang superior, yang punya kekuatan untuk melakukan tindakan apapun terhadap kita. Kalau dia tidak suka, bisa saja kita dihabisi. Kalau dia suka, bisa saja kita dilimpahi segala macam, karena dia yang maha kaya, yang maha mampu segalanya. Maka dari situ harusnya muncul, di satu sisi adalah khauf, rasa takut, di satu sisi adalah roja, penuh harap. Ketika sedang menghadapi sesuatu yang berpotensi buruk, dia punya rasa takut sehingga tidak ada sedikit pun rasa untuk ingin mendekat kepada keburukan itu, karena dia punya rasa takut, saya diawasi. Sebaliknya terhadap hal-hal yang kebaikan, dia punya semangat, punya ghirah untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, karena dia merasa saya sedang dilihat dan akan dibalas kebaikan saya. Tidak ada kebaikan saya yang akan sia-sia. Tapi terhadap keburukan dia sangat takut, karena dia punya rasa sedikit pun keburukan ini juga sangat mungkin untuk kemudian dibalas dengan keburukan oleh Allah. Maka kemudian dia penuh dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Fadil rahimakumullah, demikian kajian kita. Semoga dengan perenungan ini kita menjadi orang yang sangat mawas diri, menjadi orang yang sangat waspada, menjadi orang yang tidak mudah lupa, tidak mudah tertipu oleh dunia yang gemerlapnya itu seringkali melenakan. Demikian kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Wahyudi, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Jika ada saran, kritik, masukan, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.